Cek. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Dan. Iya. Ini yang akan presentasi Esa ya dan Anne. Oke, ya sudah 10.20. Silahkan dimulai saja. Sudah banyak yang datang. Silahkan Esa dan Anne memimpin perkuliahan ini, melakukan presentasi dan memimpin juga diskusi, dan bagian akhir baru menyerahkan ke saya. Silakan Esa dan Anne. Ya, selamat pagi Pak Dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya di perkuliahan Praktikum Audit pada pagi hari ini. Sebelum melakukan perkuliahan, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Doa dapat diakhiri. Baik, kami dari kelompok ketiga di Praktikum Audit akan mempresentasikan tentang risk assessment 1. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ezari Mahibita dengan NIM 1219-111, dan Regiana Kusumawangini dengan NIM 1219-119. Untuk yang pertama adalah penilaian resiko. Next. Jadi pemahaman dasar risk assessment-nya. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan tentang penilaian resiko atau risk assessment. Ini adalah metode yang sering dilakukan atau banyak digunakan dalam skala bidang profesi. Metode ini dibentuk secara sistematis dan digunakan untuk menentukan dan meminimalisir risiko yang akan terjadi dalam sebuah organisasi. Proses manajemen risiko mengacu pada standar ISO 31000 tahun 2018. Proses tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah lingkup konteks atau tahap penetapan lingkup, konteks, dan kriterianya. Yang kedua adalah penilaian risiko, yang mana keseluruhan proses identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Dan yang ketiga adalah tahap perlakuan risiko. Next, tujuan penilaian risiko ini adalah menetapkan kemungkinan atau dampak suatu kejadian yang dapat menghambat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi supaya dapat dilakukan penanganan risiko secara tepat. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui identifikasi risiko dan analisis risiko. Berikut ini yang ada di layar teman-teman semua adalah manfaat dari penilaian risiko. Yang pertama adalah membantu pencapaian tujuan organisasi, yang kedua menjaga kesinambungan pelayanan pada stakeholder, yang ketiga adalah melakukan pelayanan secara efektif dan efisien, yang keempat melakukan pelayanan secara yang keempat adalah menjadi dasar penyusunan rencana strategis, maaf ada typo. Yang kelima adalah menghindari terjadinya pemborosan. Next. Jadi ada beberapa sifat yang memungkinkan terjadinya suatu pelanggaran dalam penilaian risiko. Yang pertama itu adalah tidak melakukan sebuah penilaian risiko. Yang kedua adalah adanya pihak ketiga. Yang ketiga adalah korelasi dengan auditor tidak baik. Yang keempat tidak berhasil memberikan respon secara signifikan. Dan yang kelima mungkin, ini hanya 4 saja, tidak berhasil memberikan respon secara signifikan. Next. Jadi penilaian risiko ini diterapkan berdasarkan SA 315 yang mengatur prosedur. Yang pertama adalah melakukan permintaan keterangan berbagai pihak, mulai dari manajemen atau bagian lain. Yang kedua, melakukan semua hal dalam penilaian risiko yang sesuai dengan prosedur analitis yang juga telah diatur dalam SA. Terus yang ketiga adalah melakukan pengamatan dan inspeksi terhadap gejala risiko yang akan muncul. Adapun strategi dalam penanggulangan penilaian risiko, yang pertama adalah berusaha semaksimal mungkin menghindari risiko, yang kedua mengurangi potensi risiko, yang ketiga memperkirakan risiko dan mentransfernya, yang keempat memiliki asuransi. Part kedua ini adalah tahapan untuk risk assessment. Jadi dalam penilaian risiko memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah identifikasi risiko, yang kedua adalah analisis risiko, dan evaluasi risiko. Next, saya jelaskan dulu untuk identifikasi risiko ya. Tahap ini dilakukan guna menggali kejadian dalam pelaksanaan tindakan dan kegiatan yang mungkin dapat menghambat pencapaian tujuan atau sasaran.
Sedangkan kalau untuk analisis resiko, tahap ini menjadi suatu proses sistematis dalam menentukan seberapa sering suatu peristiwa dan dampak resiko mungkin terjadi, serta seberapa besar konsekuensi yang dapat ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Untuk yang terakhir adalah evaluasi resiko. Tahap ini dimaksudkan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis resiko. Bisa next. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materialitas awal. Pengertian dan tingkat materialitas awal, menurut kami materialitas dan resiko sangat fundamental bagi perencanaan audit dan perencanaan pendekatan audit. Materialitas sendiri merupakan besarnya suatu penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dipandang dari keadaan-keadaan yang melingkupinya. Memungkinkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan pada informasi menjadi berubah atau dipengaruhi oleh penghilangan atau salah saji tersebut. Definisi mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan keadaan yang berhubungan dengan suatu usaha dan informasi yang diperlukan oleh mereka yang akan mengandalkan pada laporan keuangan yang telah diaudit. Next. Jadi ada 3 tingkatan untuk materialitas, yaitu yang pertama adalah jumlah yang tidak material, yang kedua adalah jumlah material tapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan, dan yang ketiga adalah jumlah sangat material atau pengaruhnya meluas sehingga kewajaran laporan keuangan diragukan. Next. Berikut ini adalah faktor pertimbangan materialitas awal. Seperti dilihat, dalam penentuan materialitas terdapat faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Jadi ada 2, dibaginya adalah sifat dan juga jenisnya. Kalau untuk sifat ini, berdasarkan sifat ini, pertimbangannya terbagi menjadi pertimbangan kualitatif dan kuantitatif. Pertimbangan kualitas berkaitan dengan penyebab salah saji material, sedangkan pertimbangan kualitatif berkaitan dengan hubungan salah saji dengan kunci tertentu dalam sebuah laporan keuangan. Sedangkan untuk berdasarkan jenisnya, faktor pertimbangan materialitas awal terbagi pada tingkat laporan keuangan dan tingkat saldo akun. Pada tingkat laporan keuangan berkaitan dengan pendapat auditor tentang kewajaran yang mencakup laporan keuangan secara menyeluruh. Dalam mempertimbangkan materialitas pada tingkat saldo akun, auditor harus mempertimbangkan hubungan antara materialitas dengan materialitas laporan keuangan. Next. Ya, berikut ini adalah langkah penetapan materialitas awal. Dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah menetapkan pertimbangan awal tentang materialitas. Yang kedua adalah mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas segmen. Yang ketiga, mengestimasi total salah saji dalam segmen. Yang keempat, memperkirakan salah saji gabungan. Dan yang kelima, membandingkan salah saji gabungan dengan mempertimbangkan pendahuluan atau yang direvisi tentang materialitas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Egi. Terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait prosedur analitis awal. Prosedur analisis awal merupakan pengevaluasian atas informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang masuk akal di antara data keuangan dan data non-keuangan yang meliputi perbandingan jumlah yang tercatat dengan ekspektasi auditor. Prosedur analitis dapat dilakukan dalam 3 tahap audit, yaitu tahap perencanaan, tahap pengujian atau tahap pengerjaan lapangan, dan tahap penyimpulan atau penyelesaian hasil audit. Dalam tahap perencanaan, yang pertama, prosedur analitis berguna untuk membantu auditor dalam merencanakan sifat, penentuan waktu, dan luas prosedur audit. Yang kedua, dalam tahap pengerjaan lapangannya, prosedur analitis merupakan prosedur audit yang optimal. Dan pada tahap yang ketiga atau tahap pengambilan keputusan hasil audit, prosedur analitis ini berguna sebagai alat untuk penilaian akhir tentang rasionalitas laporan keuangan audit. Selain itu, prosedur analitis juga membantu dalam mengidentifikasi hal-hal yang mempunyai implikasi terhadap laporan keuangan dan audit, seperti contoh pada segala sesuatu yang bersifat transaksi atau peristiwa, angka yang terlalu tinggi, rasio yang melenceng atau jauh dari perkiraan, dan tren yang ganjil. Kemudian terdapat 3 tujuan prosedur analitis awal. Yang pertama adalah tinjauan analitis awal atau preliminary analytical review. Yang kedua, substantive analytical review atau tinjauan analitis substantif. Dan yang ketiga, final analytical review atau tinjauan analitis akhir. Untuk tinjauan analitis awal atau yang preliminary analytical review,
dilakukan untuk memperoleh pemahaman terkait bisnis dan lingkungannya. Seperti contoh kinerja keuangan yang relatif terhadap tahun-tahun sebelumnya dan industri yang terkait dengan kelompok pembandingnya. Kemudian tinjauan ini juga membantu dalam menilai risiko salah satu material untuk menentukan sifat, waktu, dan luas prosedur audit, yaitu untuk membantu auditor mengembangkan strategi dan program auditnya. Tinjauan yang kedua adalah tinjauan analitis substantif. Prosedur ini sebagai prosedur substantif ketika auditor menganggap bahwa penggunaan prosedur analitis bisa lebih efektif dan efisien daripada pengujian perincian dalam mengurangi risiko salah satu material pada tingkat asersi ke level yang dapat diterima yang lebih rendah. Tinjauan yang terakhir atau yang ketiga adalah tinjauan analitis akhir. Prosedur ini sebagai tinjauan keseluruhan atas laporan keuangan pada akhir audit untuk menilai apakah mereka konsisten dengan pemahaman auditor tentang entitas tersebut. Prosedur analitik akhir ini tidak dilakukan untuk mendapatkan jaminan substantif tambahan. Jika ditemukan penyimpangan, penilaian risiko harus dilakukan kembali untuk mempertimbangkan prosedur audit tambahan yang diperlukan. Setelah itu, berikutnya akan saya jelaskan terkait pemahaman entitas dan lingkungan. Pemahaman yang objektif dan komprehensif terkait entitas yang akan diaudit sangat penting untuk mempertajam tujuan audit, serta mengidentifikasi isu kritis dan penting, sehingga audit dapat dilaksanakan secara lebih ekonomis, efisien, dan efektif. Pemahaman tersebut ditujukan untuk membantu pencegahan hasilnya temuan yang menyesatkan atau misleading. Terdapat 3 tujuan pemahaman entitas. Yang pertama, mengumpulkan informasi relevan terkait dengan latar belakang entitas, bentuk bisnis, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kewajiban hukum. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang dinilai berisiko terhadap jalannya audit maupun terhadap munculnya salah satu material pada laporan keuangan. Dan yang ketiga, memfokuskan tujuan dan pelaksanaan audit langsung kepada wilayah yang dinilai berisiko. Kemudian untuk terdapat 5 langkah dalam memahami entitas dan lingkungan. Yang pertama adalah auditor harus memahami faktor industri, peraturan, dan eksternal lainnya, termasuk kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, auditor harus memahami sifat entitas yang termasuk operasi, kepemilikan, maupun struktur tata kelola, jenis investasi, hingga cara entitas tersebut mengelola dan bagaimana membiayainya. Yang ketiga, pemahaman atas pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi entitas. Yang keempat, tujuan dan strategi entitas. Dan yang terakhir, melakukan pengukuran dan penelaahan atas kinerja keuangan entitas. Oke, berikutnya terkait studi kasus, dan saya kembalikan pada Kak Eza. Baik, terima kasih. Untuk studi kasus, kita akan langsung masuk ke aplikasi Atlas. Jadi, kami di sini akan menjelaskan tentang Atlas di risk assessment, yaitu di A210, tentang materialitas awal. Jadi, kertas kerja ini digunakan untuk melakukan perhitungan dan pertimbangan dalam penetapan tingkat materialitas. Pada kertas kerja ini ada beberapa acuan dalam menetapkan materialitas yang disesuaikan dengan kondisi klien seperti total aset, aset bersih, jumlah pendapatan, dan lain-lain. Materialitas pada umumnya dibagi menjadi beberapa level, yaitu materialitas keseluruhan, materialitas pelaksanaan, dan spesifik materiality. Jadi, kalau untuk cara pengisian dari A210 ini, mungkin Regiana bisa bantu saya pada kolom kondisi entitas. Kondisi entitas ya, di situ jika di drop down itu kan ada ya, auditor ini dapat memilih kondisi yang sesuai dengan klien sebagai langkah awal penentuan materialitas. Jadi di kolom tersebut ada pilihan entitas normal, entitas nirlaba, dan lain sebagainya. Gitu. Untuk selanjutnya ada angka pada kolom uraian. Di uraian. Ya, ini kalau di uraian ini akan secara otomatis terisi dari format laporan keuangan yang telah diisi di sebelumnya. Gitu. Untuk acuan penentuan materialitas keseluruhan dapat dipilih dengan drop down pada nomor urut 9 sebagaimana di 9
itu tentang penentuan materialitas. Jadi ada total aset dan sebagainya. Gitu. Terus selanjutnya, setiap pengisian besar margin atau persentase harus dijelaskan pertimbangannya pada kolom pertimbangan profesional memilih acuan. Yang sebelah, ya betul. Jadi kecuali ini ada pengecualian untuk penentuan besar margin atau persentase ambang batas nilai yang tidak dikoreksi. Ambang batas merupakan pertimbangan auditor untuk digunakan atau tidak dalam perikatan tersebut. Jika pengisian telah dilakukan secara tepat, maka simpulan pada akhir kertas kerja menjadi materialitas sudah ditentukan dan status KKP menjadi komplit yang paling bawah. Status KKP itu yang ada merah itu. Untuk simpulannya yang warnanya ini. Lalu untuk nilai materialitas yang diperoleh dari hasil perhitungan tersebut secara otomatis menjadi dasar dalam penentuan akun-akun yang material untuk penilaian risiko bawaan dan penilaian risiko salah satu material pada kertas kerja A240 dan 260. Selanjutnya penentuan akun-akun material berdasarkan nilai materialitas pelaksanaan performance materiality atau PM-nya disingkatnya. Lalu jika auditor mempertimbangkan perlu ada spesifik materiality, maka auditor dapat men-tick mark apakah terdapat pertimbangan spesifik materiality, lalu klik tentukan spesifik materiality. Atau langsung klik mapping materialitas saldo akun. Kemudian auditor dapat menghitung pada kertas kerja A210.1 mapping akun material. Baik, selanjutnya untuk atlas A2201 akan dijelaskan oleh Redian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait risk assessment yang bagian A220 dan A230. Yang pertama adalah untuk A220 atau prosedur analitis awal. Apakah sudah muncul ya? Baik. Untuk kertas kerja ini digunakan untuk melakukan prosedur analitis awal atas laporan keuangan klien sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko. Kertas kerja ini merupakan kontrol atas isian kerja kertas pendukungnya, ada dua, A220.1 atau analisis perbandingan data antar periode dan A220.2 atau analisis rasio keuangan. Yang pertama terkait kertas kerja yang A220.1 atau analisis perbandingan data antar periode. Dalam kertas kerja ini berisi perbandingan data laporan keuangan antara tahun sebelum dengan tahun berjalan, serta analisis dengan industri sejenis. Cara pengisiannya yang pertama adalah pemilihan tahun buku terlebih dahulu. Pada perusahaan ini memilih 1 Januari hingga 31 Desember. Kemudian angka tersebut berasal dari input laporan keuangan pada tahap awal. Yang kedua, pada rata-rata kolom industri atau yang di sebelah kanan ini, nantinya auditor akan memasukkan rata-rata persentase industri yang sejenis. Setelah itu, setelah di-input terkait rata-rata industri, maka auditor akan menganalisis perbandingan tersebut yang akan dituangkan pada kolom keterangan di sampingnya atau deskripsi analisis perbandingan. Setelah dianalisis, maka auditor dapat membuat kesimpulan terkait apakah terdapat salah saji material pada prosedur ini. Dalam hal ini juga ada drop-down-nya, pilihannya adalah hasil analisis awal terdapat risiko salah saji material atau hasil analisis awal tidak terdapat risiko salah saji material. Kemudian kertas kerja ini dapat selesai ketika status KKP telah komplit. Setelah kertas kerja pendukung yang pertama telah selesai, selanjutnya akan berpindah pada kertas kerja pendukung yang kedua. Yang kedua adalah tentang analisis rasio keuangan. Kertas kerja ini tentu hanya berisi tentang rasio keuangan dari klien atau perusahaan. Cara pengisiannya, yang pertama adalah auditor akan mengisi rasio keuangan seperti pada tampilan ini. Rasio di inputnya atau dimasukkan secara manual dan
perumusan menggunakan bantuan dari penilaian kinerja keuangan di sampingnya ini. Jadi sudah dibuatkan untuk perumusan sehingga auditor hanya tinggal meletakkan nominal secara manual dan menghitungnya secara manual. Kemudian setelah selesai menghitung rasio keuangannya, maka auditor dapat menarik kesimpulan apakah pada hasil analisis ini terdapat salah saji material atau tidak. Setelah selesai disimpulkan, maka status KKP akan komplit. Kemudian kita kembali pada kertas kerja yang utamanya atau yang A220. Setelah kertas kerja pendukung telah diisi, maka akan terdapat kesimpulan seperti yang telah ditampilkan di sini. Dan auditor akan membuat kesimpulan secara menyeluruh pada kesimpulan di bawah ini. Pada perusahaan ini, ternyata auditor menemukan terdapat salah saji pada akun piutang usaha. Selanjutnya adalah terkait kertas kerja pada A230 atau pemahaman entitas dan lingkungannya. Berikut untuk isinya, bentuknya seperti ini. Yang pertama adalah pengisian informasi umum terlebih dahulu terkait kliennya atau perusahaannya, kemudian mengisi 8 kertas kerja pendukungnya. Yang pertama adalah tentang informasi umum dan aspek legalitasnya. Pada kertas pendukung yang pertama ini, hanya terkait informasi umum dan aspek legalitas yang berisi uraian atau narasi kontak, informasi, dan aspek legalitas dari klien. Kemudian yang kedua ini, struktur organisasi dan tanggung jawab. Yang diisi adalah terkait uraian atau narasi struktur organisasi klien serta uraian tanggung jawab dari setiap jabatan. Yang ketiga adalah proses aktivitas bisnis utama dan kebijakan akuntansi. Pada kertas kerja ini diisi uraian atau narasi tentang proses bisnis klien, pihak berelasi, investasi pada pihak lain, pendanaan utama, pelanggan utama, pemasok utama, pesaing utama, kebijakan akuntansi untuk akun signifikan, hingga informasi signifikan lain terkait bisnis klien. Kertas kerja pendukung yang keempat adalah tentang pemahaman peraturan yang relevan. Kertas kerja ini berisi uraian atau narasi tentang peraturan yang relevan bagi klien. Auditor harus mengidentifikasi dampak dari peraturan tersebut terhadap risiko salah saji material pada akun dengan cara menentukan akun yang terdampak. Akun yang terdampak nantinya akan dipilih pada drop-down. Kemudian kertas kerja yang kelima atau pemahaman lingkungan bisnis akan diisi uraian atau narasi terkait lingkungan bisnis klien yang meliputi tren industri sejenis, kondisi perekonomian nasional, perubahan SAK, perkembangan teknologi, siklus alam, serta ketersediaan dan biaya energi. Kertas kerja yang keenam adalah analisis kelangsungan usaha. Akan diisi terkait uraian atau narasi tentang kondisi klien terhadap kelangsungan usaha klien. Kertas kerja yang ketujuh adalah tentang pemahaman penyiapan dan penyusunan laporan keuangan. Yang diisi adalah terkait uraian atau narasi tentang proses aktivitas pengendalian, relevansi terhadap audit, dan identifikasi salah saji dalam aktivitas penyiapan laporan keuangan. Kemudian yang kertas kerja pendukung terakhir adalah analisis faktor kecurangan. Pada kertas kerja pendukung ini akan diisi terkait uraian atau narasi tentang tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi keterjadian kecurangan. Auditor harus mengidentifikasi dampak dari faktor kecurangan tersebut terhadap risiko salah saji material pada akun dengan cara menentukan akun yang terdampak. Akun juga akan dipilih dengan pilihan drop-down. Kemudian setelah kertas kerja pendukung tersebut diisi, maka kesimpulannya akan muncul pada halaman utama di A230. Dalam lampiran ini yang terisi hanya kertas kerja pendukung keempat, kelima, keenam. Dan auditor akan menarik kesimpulan dari keseluruhan kertas kerja pendukung dan ditemukan bahwa ada salah saji pada akun kas dan setara kas, utang pajak, piutang usaha, penjualan, dan persediaan. Sudah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Saya akan kembalikan pada Kak Eza. Baik, terima kasih. Bagi teman-teman, kami akan membuka sesi pertanyaan.
terdiri dari uh, 2 sesi. Mungkin bisa teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand. Kirim banget pertanyaan deh. Kak Ihsan, Kak ini. Baik, untuk penanya yang pertama silakan Cut Ayu, yang kedua adalah Agnes Monica, yang ketiga ini kelihatan. Devina Damara, yang keempat bisa Isabella. Dan ya, 4 dulu ya teman-teman ya. Silakan langsung diurutkan dari yang sudah saya sebutkan tadi. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar Cut, silakan. Oh iya, baik. Terima kasih kelompok atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cut Ayu dengan NIM 121910044. Saya ingin bertanya kepada kelompok, apakah ada keterkaitan yang erat di antara risk assessment dengan pengendalian internal? Terima kasih. Baik, terima kasih. Next. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Agnes Monica, NIM 1219001, izin bertanya. Bagaimana langkah penentuan materialitas bagian pengalokasian materialitas pada atlas? Terima kasih. Baik, terima kasih. Next. Devina, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Devina Damara, NIM 1219130. Saya ingin bertanya, pada sifat yang memungkinkan terjadi pelanggaran. Tadi disebutkan tidak melakukan sebuah penilaian risiko. Tidak melakukan itu seperti apa ya? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Untuk 4 penanya pertama, kami mohon waktunya untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Jadi, pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Cut. Pertanyaannya adalah apakah ada keterkaitan yang erat di antara risk assessment dengan pengendalian internal? Menurut kelompok kami, fungsi utama dari risk assessment itu sendiri adalah untuk mengidentifikasi serta mengelola risiko yang ada. Sementara, keterkaitannya dengan pengendalian internal adalah untuk memastikan bahwa risiko yang dihadapi perusahaan atau yang telah dikelola dalam risk assessment dapat ditangani secara maksimal. Seperti itu, apakah bisa diterima, Cut? Bisa, kelompok. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Devina. Untuk pertanyaannya tadi, pada sifat yang memungkinkan terjadinya pelanggaran saat dijelaskan tadi, disebutkan ada tidak melakukan sebuah penilaian risiko. Apa yang dimaksud dari hal tersebut? Dan menurut kelompok kami, pelaku usaha atau manajemen pada usaha kecil maupun menengah tidak terlalu peduli pada risk assessment. Dalam hal ini, ada dua komponen risiko, yaitu risiko bawaan dan pengendalian. Bila para pelaku usaha tersebut atau pihak yang berkepentingan tidak melakukan penilaian risiko dari kedua komponen tersebut, maka mereka tidak memiliki suatu dasar dalam pencegahan risikonya. Apakah bisa diterima, Saudari Devina? Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijawab oleh Kak Eza. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Agnes. Saya izin share screen ya. Cek. Ya. Tadi Saudari Agnes menanyakan bagaimana langkah penentuan materialitas bagian pengalokasian materialitas pada atlas. Jadi kita akan masuk lagi ke A210, lalu bisa dipilih yang mapping materialitas saldo akun. Yang ini nanti akan halamannya akan langsung dialihkan ya, langsung ke sini. Ini ada tipe materialitas, spesifik materialitas. Jadi nanti itu akan dipaparkan oleh auditor terkait pengalokasian materialitasnya. Lalu untuk penginputannya ini dilakukan secara manual. Tapi ini untuk auditor ini hanya membantu mengenai seberapa signifikan materialitas yang ada di suatu perusahaan. Jadi di sini tuh mappingnya tuh ada M dan TM. Seperti ini. Jadi otomatis akan langsung ke sini. Itu untuk Saudari Agnes, apakah sudah dapat dimengerti atau masih bingung ya? Sudah paham, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, ini stop. Ya, mohon maaf tadi Saudari Bella ini ya bisa bertanya terlebih dahulu, tapi saya terlewat. Silakan Isabella Mariana untuk selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Isabella dengan NIM 1219132. Ingin bertanya, bagaimana ketentuan penyusunan prioritas risiko? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya bisa Kimi Christopher. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kimi dengan NIM belakang 8. Saya ingin bertanya,
Pada materialitas awal disebutkan bahwa materialitas ialah besarnya penghilangan atau salah saji. Saya mau tanya apa yang dimaksud dengan penghilangan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk ini selanjutnya bisa Johanna. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Johanna dengan NIM belakang 29. Saya mau bertanya, untuk pada strategi penanggulangan penilaian risiko, perkiraan risiko dan mentransfernya itu strategi macam apa yang perlu dilakukan di dalamnya ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Johanna. Selanjutnya bisa Daniela. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Daniela Febrina dengan NIM 1219.1009. Saya ingin bertanya apa output dari identifikasi resiko. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya Jessica Elizabeth. Jessica bertanya di kolom chat ya. Baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Kami mohon waktunya sebentar, dan untuk teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan mohon untuk ini ya diturunkan ya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Johanna tentang perkiraan risiko dan mentransfernya. Strategi macam apa yang dilakukan itu. Untuk yang perlu ya. Strategi ini berguna dalam mempermudah dan membantu perkiraan berbagai kemungkinan risiko yang akan datang, baik internal maupun eksternal. Namun mentransfer risiko dimaknai sebagai pemindahan seluruh atau sebagian kemungkinan risiko pada orang atau pihak lainnya, dan dilakukan melalui proses negosiasi terlebih dahulu. Begitu Johanna, apakah bisa menjawab pertanyaan dari Johanna atau masih kurang jelas? Oh, sudah cukup jelas Kak Isa. Terima kasih Kak Isa dan kelompok. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Jessica ya. Jessica bertanya tentang hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam materialitas, betul ya. Baik, jadi untuk yang pertama itu satu, pertimbangan profesional. Yang kedua itu bersifat relatif atau tidak absolut. Yang ketiga ditentukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit, serta pada saat
mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang teridentifikasi dalam audit dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi jika ada terdapat laporan keuangan dan pada saat merumuskan opini dalam laporan auditor. Yang keempat, bersifat akumulatif atau tidak terpisah maupun sendiri-sendiri. Yang kelima, tidak ditentukan besaran atau nilainya oleh standar audit. Dan yang keenam, dapat berubah seiring dengan progres audit. Begitu. Jessica mungkin bisa memberikan respon kalau mic-nya tidak bisa dinyalakan. Apakah sudah bisa diterima atau masih kurang jelas saja? Ya, sudah cukup. Oke, terima kasih. Saya akan lanjut langsung ke output yang ditanyakan oleh Daniela tadi itu output dari identifikasi risiko. Jadi output dari identifikasi risiko ini dapat berupa profil risiko dari data risiko yang memuat informasi terkait peristiwa risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, dan kegiatan pengendalian risiko yang telah ada, hingga sisa risiko setiap tindakan atau kegiatan yang telah dinilai risikonya. Untuk menghasilkan output yang lebih akurat, seorang auditor harus menggunakan metode tempat dan melibatkan risk owner. Gitu. Jadi outputnya itu tadi. Apakah bisa dipahami, Ella? Daniela? Sudah jelas, Kak Eza. Terima kasih, Kak Eza dan kelompok. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijawab oleh Regiani. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Isabella. Pertanyaannya adalah bagaimana ketentuan penyusunan prioritas risiko. Jadi menurut kelompok kami ada 4 penyusunan prioritasnya. Yang pertama adalah besaran risiko tertinggi mendapat prioritas paling tinggi. Kemudian yang kedua, bila terjadi lebih dari satu risiko yang memiliki besaran yang sama, maka prioritas risiko ditentukan berdasarkan urutan area dampak dari yang tertinggi hingga terendah, sesuai kriteria dampaknya. Yang ketiga, bila ada lebih dari satu risiko yang memiliki besaran dan area dampak yang sama, maka prioritas ditentukan berdasarkan urutan kategori risiko yang tertinggi hingga terendah. Dan yang keempat, bila masih terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki besaran, area, dan kategori yang sama, maka prioritas risiko ditentukan berdasarkan judgement dari pemilik risiko tersebut. Apakah sudah menjawab Saudari Isabella atau mungkin masih ada yang belum dipahami? Sudah, terima kasih kelompok. Baik, sama-sama. Yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Kimi. Pertanyaannya adalah, pada materialitas awal disebutkan bahwa materialitas ialah besarnya penghilangan atau salah saji. Apa yang dimaksudkan dengan penghilangan tersebut? Jadi menurut kelompok kami, makna penghilangan ini berkaitan dengan jenis materialitas yang jumlah materialnya tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan. Ketika kesalahan saji ditemukan tetapi tidak mengganggu atau mempengaruhi keputusan, maka salah saji tersebut dapat dihilangkan. Maka dari itu ada makna penghilangan. Apakah sudah bisa menjawab Saudara Kimi? Terima kasih Ana, terima kasih kelompok. Baik, apakah dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Baik, karena sudah tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari presentasi yang telah kami lakukan, baik mau dari PPT yang ada tipunya maupun penjelasan kami yang kurang jelas. Saya akan kembalikan ke Pak Dan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok yang sudah mengantarkan kita pada materi hari ini, praktikum audit dengan materi risk assessment. Ya, khususnya mengenai materialitas dan pemahaman terhadap lingkungan. Oke, lingkungan perusahaan ya, bukan lingkungan secara umum gitu ya. Materialitas, prosedur analisis awal dan pemahaman entitas dan lingkungannya. Itu kurang
Ya nggak tahu ya, seharusnya kurangnya itu karena lingkungan kan kita pikirnya identitas dan lingkungan alam gitu ya, ternyata ini kan lingkungannya, lingkungan entitas tersebut gitu ya. Oke, tapi whatever lah ini yang itu para ahli gitu ya. Oke, apa yang sudah disampaikan oleh kelompok ini tidak banyak kesalahan sebenarnya secara materi ya, dari makalah, dari PPT, semuanya baik-baik saja sih. Jadi ya bagus sekali gitu ya. Ya tapi kalau memang ada beberapa typo biasalah. Oke, yang kemudian perlu menjadi pembahasan ini ada memang beberapa statement atau beberapa definisi yang kemudian muncul di sini, beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh kawan-kawan. Apa itu katanya penghilangan, terus kemudian output untuk materialitas itu seperti apa, terus kemudian strateginya, terus kemudian pertimbangan bagaimana materialitas itu jadi masih jadi pertanyaan dari para peserta. Oke, nggak apa-apa ya, kita belajar bareng-bareng, semakin hari semakin paham bahwa apa sih sebenarnya kemudian inti dari kata materialitas, itu yang terpenting sebenarnya. Nah, bahwa kemudian ya materialitas kita kaitkan kemudian dengan tentu saja risk assessment yang dilakukan oleh para auditor ya melalui alat bantu yang namanya Atlas ini. Ya, bahwa kemudian ya sebelum jauh ya kita kan ini kan baru masuk pembahasan baru ya mengenai risk assessment. Apa sih risk assessment? Jadi sebenarnya dalam proses kemarin setelah kita menjalin kerjasama, menjalin pekerjaan, kontrak yang kemudian melalui yang namanya yang namanya perikatan, kemudian perikatan itu bahwa kemudian langkah pertama yang kita lakukan apa sih? Nah, langkah pertama itu adalah melakukan yang namanya risk assessment. Pak, bukannya di preliminary survey itu sudah ada, bukannya di awal-awal itu sudah menilai resiko. Ya, tapi kan kita masih at a glance gitu ya, masih secara umum aja melihat kondisi secara umum seperti apa perusahaan. Mampu nggak kita kemudian melakukan audit yang memadai sehingga jangan sampai pekerjaan audit kita itu banyak kesalahan. Jadi selain menilai kemampuan, tentu saja sumber daya kita, bagaimana kemudian pengerahan sumber daya itu juga akan berhubungan terkait dengan berapa besar biaya yang harus ditanggungkan kepada auditi. Nah, setelah proses-proses itu selesai, setelah tanda tangan kontrak itu dijalankan, nah kita berarti dari kemudian melangkah. Nah, yang langkah pertama itu apa? Tentu saja langkah pertama sesuai dengan RBA, risk based audit, itu adalah melakukan risk assessment. Jadi kita kemudian menilai resiko. Resiko apa ya? Resiko audit secara keseluruhan dengan lebih mendetail. Ya, masih ingat resiko audit itu ada resiko inherent, ya resiko yang melekat pada perusahaan terkait dengan proses bisnisnya, terus kemudian resiko pengendalian terkait dengan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh perusahaan, dan kemudian resiko deteksi, bagaimana kemampuan dari auditor, tim audit yang ada itu untuk melakukan deteksi terhadap adanya salah saji, yang khususnya di hari ini kita pelajari salah saji yang material, ya, yang tentu saja yang tadi sudah kelompok sudah menyebutkan yang akan berpengaruh terhadap seluruh laporan keuangan. Itu Ana tadi yang menyebutkannya ya, ingat saya. Itu yang disebutnya itu biasanya kalau dalam bahasa audit itu disebut dengan pervasif ya. Jangan sampai memiliki dampak yang pervasif. Satu kesalahan di satu akun itu berdampak terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, itu berdampak pervasif ya. Nah, ini sudah dimulai dibahas kelompok ini.
Ya, sudah mulai masuk gitu ya, bahwa kelompok ini sudah menurut saya sih sudah paham benar sebenarnya apa yang harus dilakukan dalam risk assessment awal, khususnya untuk A20, A220 dan A230 ya. Nah, risk assessment itu bagaimana menilai resiko ya, 3 resiko itu yang harus diketahui, dan kita kemudian bagaimana setelah menilai itu kemudian nanti menanggapi itu nanti ya di tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, apa saja sebenarnya yang dilakukan oleh auditor dalam melakukan risk assessment? Nah, ini yang kemudian di A110 ya, tapi kita bahas dulu secara teoretisnya sebelum kita masuk secara praktiknya gitu ya. Nah, risk assessment itu terkait dengan bagaimana menilai, bagaimana terkait dengan kemampuan auditor untuk mendefinisikan risiko yang ada, menilai seberapa besar sebenarnya risiko yang harus dihadapi, dan kemudian selanjutnya menetapkan prosedur untuk memitigasi strategi untuk menjinakkan risiko itu menjadi risiko yang bisa dipahami atau risiko yang bisa diatasi dalam proses audit. Jadi ya aktivitasnya sebenarnya lebih kepada bagaimana perusahaan itu melihat resiko ya. Kita ketahui ya, resiko itu kan sesuatu obstacle atau sesuatu hambatan, sesuatu halangan yang bukan di depan mata, tapi yang ada di depan yang ada di masa mendatang. Dalam hal ini kan kita belum melakukan audit nih. Nah, sebelum melakukan tahapan-tahapan audit, tentu kita menilai resikonya sendiri. Nah, resikonya apa? Resikonya banyak. Yang kita ketahui kalau kita terkait dengan proses bisnis dari perusahaan itu, kita kan harus paham benar proses bisnisnya perusahaan itu seperti apa. Dan itu diawali tentu saja dengan entitas dari yang kita audit itu, dia masuk kelompok yang mana. Nah, bagaimana kalau dia masuk dikatakanlah di sektor keuangan, tentu akan perlakuannya beda dengan yang ada di perusahaan-perusahaan di sektor manufaktur. Resikonya beda. Nah, ini saya sekaligus memberikan contoh ya. Contohnya, kalau di keuangan, di sektor keuangan, sektor jasa keuangan, itu pasti jangan kemudian mencari yang namanya persediaan. Ya relatif kecil persediaannya. Kalau kemudian yang kita incar itu adalah asetnya adalah persediaan, ya ada salah kaprah. Yang kita incar dari aset lancar itu bukan persediaannya, tapi berapa kemudian terkait dengan pinjamannya, pinjaman jangka pendeknya. Nah, itu kan terkait dengan apa? Dengan aset-aset jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan. Karena tahu sendiri bahwa yang namanya perusahaan atau jasa perusahaan jasa keuangan itu yang namanya kewajiban itu kan di bawah ya. Yang namanya aset-aset jangka pendeknya mana dia mendapatkan aset itu. Nah, di keuangan Anda jangan kemudian melihat berarti ada piutang dagang yang nggak ada di situ. Di situ piutang dagangnya adalah dia memberikan pinjaman. Pak, pinjaman kan kewajiban. Nah, pinjaman ini maksudnya pinjaman kepada nasabahnya. Nah, itu berarti apa? Pemahaman kita terhadap istilah-istilah yang ada di sektor industri tertentu itu harus benar, gitu ya. Kalau manufaktur kan jelas namanya di situ ada persediaan, pasti bisa saja besar. Ada yang namanya piutang dagang, berarti itu kan ngasih pinjaman atau ngasih pinjaman, bukan pinjaman uang ya, tapi ngasih pinjaman barang yang belum dibayar kepada klien. Nah, bagaimana kalau sektor sama-sama sektor jasa ya,
terlalu signifikan perbedaannya. Katakanlah jasa, kemudian yang kita ketahui bagaimana kita mengaudit itu jasa keuangan dengan jasa komunikasi, atau dengan jasa transportasi, penyedia jasa transportasi, pasti akan sangat berbeda. Jasa telekomunikasi pasti akan besar investasi-investasi di bidang ini peralatan yang gede-gede ya. Ya kan Viset, bahkan Viset itu ini ya penangkap parabola dan sebagainya itu, kemudian mungkin saja dia bisa ada sewa satelit dan sebagainya. Nah, sangat berbeda kalau kemudian itu sektor jasanya adalah transportasi. Loh, Pak, jasa transportasi, ya kan kita menyediakan jasa transportasi. Katakanlah kita ini travel agent, maka sangat mungkin di situ ada aset-aset yang dalam bentuk aset yang bergerak, ada mobil, ada banyak ya yang terkait untuk transportasi. Ya itu bisa saja ternyata tidak beli, tapi sistemnya adalah leasing. Bisa juga ada orang yang titip dan sebagainya. Jadi pemahaman-pemahaman terhadap praktik bisnis dari sebuah entitas, dari entitas yang akan diaudit, itu wajib diketahui. Sehingga apa? Ya Anda harus paham semuanya. Anda harus paham sektor jasa. Anda harus paham yang namanya sektor manufaktur. Anda harus paham sektor retail atau perdagangan. Bahkan itu kemudian subsektornya. Nah, subsektornya ada banyak. Jadi kalau di total-total kan secara umum kan perusahaan menurut akuntansi ada 3 ya jenisnya ya. Perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Tapi kalau kemudian dibagi menjadi subsektornya itu ada banyak. Minimal di pasar modal itu ada 9 sektor. Ya. Dan itu kemudian jasa itu masih dibagi lagi, jasa keuangan, jasa transportasi, jasa telekomunikasi, jasa kesehatan, and so on. Terus kemudian subsektor ini manufaktur, mulai dari manufaktur dasar, banyak. Jadi itu harus dipahami semua. Nah, berarti apa? Auditornya perlu kemampuan khusus. Dan kemampuan khusus apakah harus dimiliki auditor itu secara khusus? Ya tidak. Dia bisa mengkhususkan diri kepada satu bidang. Sedangkan yang lain itu mungkin dia, kan auditor itu rekanannya banyak. Bisa juga menggunakan tenaga ahli. Nah, itu yang kemudian bisa dijadikan kekuatan untuk menilai resikonya. Jadi ya kalau kemudian auditor, apakah auditor tahu semua? Dia tahu permukaannya, tapi lebih dalam, lebih baik kemudian bekerja sama atau mencari ahlinya. Karena apa? Karena kalau salah gitu ya, katakanlah sebagai contoh, Telkom itu pernah melakukan ini ya, PT Telkom, BUMN, pernah melakukan katakanlah rekayasa terhadap laporan keuangannya. Kebetulan auditornya tidak bisa mendeteksi. Nah, ternyata apa? Akibatnya kan berat gitu ya. Susah-susah masuk pasar modal di Singapura, juga pasar modal di Amerika, baru pertama kali mengeluarkan laporan keuangannya laporan keuangan yang kan kalau masuk pasar modal kan syaratnya harus 3 tahun berturut-turut wajar tanpa pengecualian. Nah, laporan keuangan yang terakhir ini ternyata kelihatan banget di situ ada manipulasi di track kebenaran, ternyata ada rekayasa yang besar. Akhirnya dengan terpaksa bukan saja perusahaannya didenda, bukan saja auditornya juga kena hukuman didenda, tetapi juga dengan terpaksa PT Telkom itu dikeluarkan dari pasar modal yang ada di Amerika, yang di USA. Untungnya yang di Singapura masih seperti diberi rehabilitasi lah, sampai kapal kata begini. Sedangkan di Indonesia ya BUMN ya kemudian cuma ya sudah perbaiki aja gitu ya. Nah, itu pemahaman itu karena apa? Yang terjadi ya karena auditornya ya pasti menurut saya tidak paham benar tentang bisnis telekomunikasi.
yang kebetulan di saat-saat itu kan itu di tahun-tahun 2000-an awal ya, itu kan belum 2001 ketahuannya ya, itu belum se-booming sekarang. Telekomunikasi itu menjadi sesuatu yang umum, yang common. Ya saat itu kan orang tahunya teknologi telekomunikasi itu kan sesuatu yang sangat jarang ya, awal-awal adanya Telkom itu kan pikirnya kan cuman yang telepon biasa, padahal kan juga ada Telkomsel anak perusahaannya yang telekomunikasi seluler, dan itu teknologinya masih tahun 2000-an awal, 90-an akhir dan 2000-an awal itu kan masih masih tidak semua orang tahu, walaupun teleponnya ya cuma telepon aja sama SMS, tapi ya tidak banyak orang tahu, apalagi auditornya yang kemudian berurusan dengan teknologi canggih saat itu. Kalau sekarang sudah banyak orang tahu ya. Nah kemudian di sini kelompok bercerita tentang bagaimana tahapan-tahapannya, mulai dari identifikasi resikonya, outputnya apa, sebenarnya apa yang ingin dicari dari resiko itu, sehingga harus diidentifikasi. Nah, tentu saja kalau kita ngomong identifikasi resiko, ya terkait dengan sesuatu yang yang harus diketahui dari resiko itu, aspek apa aja. Outputnya apa ya? Outputnya tentu saja kita ingin bahwa kemudian setelah resiko itu diketahui, kita bisa kemudian melakukan strategi bagaimana melakukan analisis resikonya, dan bagaimana menunjukkan resiko itu, sehingga hasil audit kita itu memang kemudian punya kualitas yang bagus, tidak kemudian ya seperti yang saya contohkan dengan Telkom tadi, tidak kemudian menimbulkan masalah di belakang yang berakibat besar bagi perusahaan dan berakibat yang buruk bagi juga investor pada umumnya dan masyarakat. Kaget-kaget aja kita sudah bangga ya saat itu, wah Telkom bisa tembus NYSE, New York Stock Exchange, bisa masuk ke Wall Street gitu ya. Baru setahun ternyata dikeluarkan kan ya. Nah kayak gitu ya. Nah itu kan kemudian menjadikan semangat yang lainnya jadi mengendur ya. Nah yang kemudian orang-orang kan jadinya, waduh seperti Telkom, sebesar Telkom aja bisa bermasalah kayak begitu. Nah bagaimana kemudian yang perusahaan-perusahaan yang lebih kecil, katakanlah perusahaan publik lainnya ya, yang bukan BUMN. Nah, kalau Telkom karena BUMN, ya namanya BUMN kan kalau ada begitu dihukum dan sebagainya, kan nggak sampai bangkrut, karena kemudian investasi dari negara kan masuk lagi, walaupun jual ke publiknya jauh lebih banyak ya. Contohnya Telkomselnya kan jadinya akhirnya terjual. Kenapa tidak keluar dari Telkom tidak dikeluarkan dari bursa di Singapura saat itu juga karena sebagian besar sahamnya itu dipegang oleh Singtel ya untuk Telkomselnya. Kalau Telkomnya sih masih banyak lokalnya ya, tapi Telkomselnya itu dibeli oleh Singtel, Singapore Telecommunication. Sekarang sih sudah lumayan, sudah sebagian kita bisa beli, sudah mayoritas lagi. Jadi yang pegang Telkomsel, saya pegang Telkomsel, Pak. Saya punya itu mulai dari zaman 99 ya. 99 itu nomor saya kan nggak ada diganti ya. 10 nomor itu pakai halo ya. Mulai dari bangga sampai malu gitu ya pegang Telkomsel itu. Tapi ya kemudian ya nggak apa-apa juga ya, ngapain dengan perusahaan yang penting kan manfaatnya gitu ya. Oke, nah itu kemudian setelah diidentifikasi, dinilai dan baru kemudian dievaluasi pada tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, salah satu yang menjadi inceran dari resiko ini, karena nanti kalau seperti penilaian kita lakukan sekarang, seperti identifikasi kita lakukan sekarang, tapi seperti penilaian dan kemudian evaluasi itu nanti di tahap-tahap selanjutnya. Nah, apa yang pertama kali dicari? Tentu saja apa?
Yang namanya auditor bukan mencari-cari kesalahan, tapi bahwa pertama kali yang diperhatikan itu adalah salah saji. Salah saji. Jadi salah saji itu bukan berarti apa bagaimana ya, laporan keuangan kan tidak seluruhnya 100% benar. Ada yang benar semuanya, tapi bahwa kemudian sangat mungkin di situ ada mungkin kesalahan salah saji. Dan salah saji itu bentuknya dua, ada yang kemudian salah saji itu yang tidak disengaja, bisa karena salah itu, bisa karena salah memasukkan ke dalam buku besar, jadi bukan pada tempatnya, bukan pernah kita bulu tangkis itu bisa saja salah kamar gitu ya, tentu saja bukan pada akunnya atau bukan pada rekeningnya. Bisa juga miscounting tadi ya, salah hitung, atau kemudian salah metode dan sebagainya, tapi tidak disengaja. Ada yang kemudian yang sangat parah, yang namanya salah saji yang disengaja, yang itu fraud gitu ya, tapi nanti kita bicara fraud. Kita ngomong salah saji secara keseluruhan. Nah, salah saji yang dicari itu adalah salah saji yang tentu saja sifatnya material. Bukan salah saji, ya kalau nggak material, ya kenapa? Di sini, ya kemudian pertanyaan dari Jus, katakanlah kaitan risk assessment dengan SPI, ya pastilah. Karena kemudian resiko yang baik pasti harus didukung oleh SPI yang baik. Ya kalau kemudian SPI-nya lemah, salah sajinya lebih banyak. Makanya auditor harus memperbesar sampel untuk pengauditannya, gitu ya. Tapi kalau kemudian SPI-nya sudah dinilai baik, resiko deteksinya itu sudah resiko pengendaliannya itu sudah baik, sistemnya sudah baik, tertata rapi ya, dari proses bisnisnya baik, sistem pengendaliannya baik, maka auditor bisa saja memperkecil jumlah item yang diaudit, tidak perlu 100%, tidak perlu mungkin 70 atau 60%, bisa saja mungkin 30-40%. Jadi semua dari transaksi. Kalau jadi bisa kemudian ya kalau tapi yang kemudian yang mana tentu saja tidak kemudian semuanya. Nah, salah saji seperti apa yang perlu diperhatikan? Tentu saja adalah salah satu yang material. Karena tadi kelompok penyakit selalu berbicara tentang materialitas. Nah, material atau yang materialitas itu kan pasti kita tahu bahwa kemudian jumlahnya cukup besar dan berpengaruh terhadap akun itu sendiri. Tapi ada satu akun yang kalau salah sajinya itu jadi zero toleran, artinya tidak boleh ada salah saji sama sekali. Kira-kira dari sekian banyak akun itu, akun mana yang tidak boleh salah saji? Baik itu salah hitung, salah penempatan, salah metode, nggak boleh sama sekali. Kira-kira akun apa? Ada banyak ya, ada ratusan akun. Akun apa? Satu akun yang tidak boleh salah saji material. Sama sekali, zero toleran. Kas, Pak. Iya, betul sekali, Ella. Yang tidak boleh sama sekali ada salah saji, material tidak material, atau zero toleran, itu adalah kas. Karena kas apa? Kenapa kas itu? Tadi, Isabella. Kenapa kok kemudian tidak boleh ada salah saji sama sekali? Isabella juga bisa teman-temannya membantu juga boleh, silahkan. Nah, ini Kak Esa mau menjawab ini. Ya, silakan. Saya mau nyoba aja, Pak. Nggak tahu benar apa salah. Iya, nggak apa-apa. Karena kalau kas itu kan real, Pak. Uangnya ada terus dipegang juga. Satu, real akun, betul. Kemudian yang kedua apa?
real akun pasti itu. Karena nominal kan, nominal itu kan uangnya kan di belakang semuanya akrual. Kalau kas ini kan betul-betul real account. Apa yang kedua? Kas itu tidak ada bukti kepemilikannya. Ngerti maksudnya tidak ada bukti kepemilikannya? Memang kalau kemudian duit itu kita pegang duit ya, ini kan kita makanya sekarang kan kas dan bank. Kalau dulu kas sendiri, bank sendiri bisa. Kalau sekarang kan transaksi, kenapa? Semua transaksi dilakukan lewat bank karena semuanya bisa diawasi ya, ada sistem internal baik dari kita perusahaan, dari perbankan maupun dari kepolisian ya, melalui PPATK gitu ya. Jangan sampai kemudian transaksi PPATK dan pencucian uang ada 4 yang mengawasi. Ada PPATK itu OJK dan kemudian TPPU tindak pidana pencucian uang itu di kepolisian. Ada 4 yang mengawasi, perusahaan sendiri, bank, OJK dan kemudian kepolisian.4 apa? Emangnya kalau kemudian kita terima duit kas gitu ya, katakanlah terima duit 7.450.000, 453.750 cover enggak gitu ya, sempat enggak gitu ya, kemudian kalau KSA gitu katakanlah dapat itu gitu ya, pembayaran itu terus kemudian KSA catat, oh berarti saya mendapat sekian lembar ya. Kalau nanti di perusahaan itu harus ada hitungannya, sekian lembar ratusan, sekian lembar 50-an, sekian lembar 20-an, sekian lembar 10-an, sekian lembar 5 ribuan, sekian lembar ribuan. Itu kalau Anda nanti kerja di bank, itu tiap hari Anda hitungin itu loh ya, jumlahnya kayak begitu. Berapa lembar-lembarnya. Jadi yang di petugas kasnya, yang di kasirnya. Makanya kenapa kalau kemudian di bank itu Anda lihat ya yang namanya yang bagian tellernya itu pulangnya kok jam 3 tutup, tapi mereka pulangnya bisa jam 5, jam 6 gitu ya, karena harus mereka menghitung jumlahnya kayak begitu. Itu masih jumlahnya. Itu kontrol yang paling sederhana. Kontrol yang lebih jauh lagi, emangnya ada nggak KSA itu saking orangnya ketatnya, saking orangnya tahu bagaimana melakukan pengendalian, ditulisin satu-satu. Saat ada 700 berapa tadi, 745.000 gitu ya. Berarti kan 7.450.000, berarti ada 74 ratusan. Nah 74 itu sama KSA ditulis lembar pertama 1, nomor seri CC sekian-sekian, mau cover? Ya nggak mungkin, itu namanya sia-sia. Tapi bahwa karena nggak ada kepemilikannya, jadi kalau kemudian ada yang hilang, katakanlah KSA yang nyimpen, ada 1 juta diambil. Kemudian KSA, loh, ada hilang nih ratusan ribuku kok hilang 10. Terus kemudian ada teman-teman yang lain satu ruangan. Daftar KSA, semuanya buka. Ada yang bawa uangnya di bawah 1 juta, aman. Ada yang kemudian 2 orang yang punya, yang bawanya kebetulan agak besar ya, bawanya lebih dari 1 juta. Kemudian bisa dituduh langsung? Ya kan nggak bisa. Karena apa loh? Saya sudah bawa dari rumah, saya sudah biasa. Saat saya masih punya, saya membawa mobil, itu saya tidak pernah membawa uang cash itu di bawah 100.000. Di bawah 1 juta. Karena apa? Karena kemudian katakanlah saat kita beli bensin aja, saat itu belum ada ini ya, saya kan sudah tidak lagi membawa mobil itu sudah 3 tahun gitu ya. Karena kecelakaan yang 3 tahun yang lalu dan kemudian sampai sekarang bukan takut ya, tapi males saja nyetir mobil gitu ya. Kalau ada Gojek, ada Grab kok ngapain itu susah-susah gitu ya. Apalagi rumah saya dekat gitu ya. Nah itu kan kemudian uang saya kan pasti di atas 1 juta. Kalau kemudian dituduh sama KSA, ini Pak Dan pasti bawa nih uangnya. Lah
saya kalau kemudian keluar beli bensin aja kan minimal butuh 300 sampai 500 ribu lah. Kalau saya bawanya itu cuma 200 ribu kan nggak mungkin. Nah itu kan bisa jadi alasan. Artinya bahwa itu tidak kemudian kan apa, tidak bisa membuktikan, kecuali Kak Esa kemudian buka serial nomornya. Ini loh, saya punya daftar serial numbernya. Wah ini nomor serinya ini. Ya, tapi kalau kemudian aset-aset yang lain, kendaraan, ada STNK, ada BPKB. Mesin, ada nomor rangka, ada nomor mesin. Ya, kalau itu kendaraan, kalau mesin itu pasti ada nomor serinya. Semua mesin berat. Kalau kemudian ada yang hilang kan bisa dilacak. Tapi kalau yang namanya kas, nggak bisa dilacak. Makanya dia toleran terhadap kesalahan. Karena sekarang transaksi bank itu ketat, semakin diawasi oleh pedagang gitu ya. Kemudian makanya digabunglah kas dan bank. Semua transaksi harus lewat bank. Ya, kan semuanya terlacak. Ya, seperti kemudian saya jadi juri untuk lomba debat. Pak, transfer Pak, gitu kan. Minta nomor rekeningnya Pak, kami mau transfer. Iya, karena buktinya harus bukti transfer. Karena kemudian bukti transfernya jelas. Kan? Rekening saya jumlahnya berapa, tinggal kemudian ini akadnya bayar sekian, kok ternyata dapatnya sekian, kan bisa jadi pertanyaan. Itu salah satunya. Nah, salah satunya apa? Transaksi itu. Jadi apa ya? Ini proses ini cerita beneran gitu ya, bagaimana saat saya kemudian melakukan proses audit. Bahwa audit itu nilainya tidak boleh di bawah ini ya, di bawah kewajaran ya. Nah, saya memang audit, tapi kemudian auditnya itu adalah audit untuk tidak kemudian full audit, tapi pada apa yang bisa diaudit. Jadi sesuai ini tidak full audit. Mengaudit ini saya bisa audit sebagian ya, prestasi tertentu. Nah itu kemudian ada banyak perusahaan-perusahaan yang kebetulan dalam perusahaan non-profit yang jadi klien saya ada di Malang ini ada, kemudian ya lumayan terkenal, lumayan gitu ya. Karena saya memang kemudian menspesialiskan diri di audit untuk perusahaan non-profit, koperasi dan UMKM. Nah itu apa yang terjadi? Sekarang tambah bukit. Nah apa yang terjadi? Ada banyak kemudian klien, kok segini ya kamu? Ya iya, kalau enggak saya nanti yang dimarahi sama IAI dong, sama IAPI dong, bahwa kemudian auditnya itu di bawah standar, nggak boleh bisa ditakut dan bayar. Kan? Apa yang jadi ya sudah, mereka membayarnya utuh-utuh, transfernya ke saya semuanya, katakanlah 20 juta, gitu ya. Saya ditransferinnya betul-betul 20 juta. Plus pajaknya, ya pajaknya sekian persen gitu kan, 20 juta. Nah kemudian uang itu kan sesuai dengan saya kemudian saya ditransfer besar itu kan kemudian dicetak kan rekeningnya untuk dilaporkan sebagai laporan audit ya, di laporan audit. Satu dua bulan kemudian saya harus mentransfer ulang, tapi tidak ke rekening atas nama perusahaannya dia. Saya mentransfer ke salah satu stafnya, atas nama stafnya saya kirim besar yang mereka memang mintakan ya, kita sepakati. Nah kalau perlu di NGO kecil-kecil gitu ya, nah akhirnya pajak untuk mengembalikan itu bukan pajak untuk mengembalikan, potongannya itu biasanya minta segini, ya, sampai minta segini. Gimana kalau kita cuma separuhnya? Ya nggak apa-apa. Transfer saya sesuai dengan tagihan. Nanti saya buat laporannya sesuai dengan tagihan Anda. Nanti saya transfer separuhnya sebagai pengembalian, sebagai masuk ke staf Anda, atau kalau mau perusahaan ini nanggung karena pasti akan mendapatkan kena pajak. Itu nanti kemudian saya masukkan dana abadi. Ada perusahaan yang baik-baik, dapat apa kirim lagi gitu ya. Jadi saya diminta untuk mengkontribusi dijadikan dana abadi bagi perusahaan itu atau bagi NGO itu ya. Tapi kalau yang gede-gede
Ya kalau katakanlah saya menjadi pengawas proyeknya seperti WWF dan sebagainya, ya saya nggak mau. Ngapain mereka kaya kok ya? Saya mintanya sekian ya sudah sekian gitu kan. Kalau perlu minta tambah gitu ya. Tapi kalau yang NGO kecil-kecil gitu ya, yang kemudian proyek mereka juga dapatnya kecil-kecil, ya gimana ya masa saya yang BUMDes yang masih kecil gitu kan, ya masuk adanya tego gitu ya. Karena untuk sekarang itu dalam tanda petik ngaudit itu ya, ngaudit satu entitas tertentu itu ya nggak ada yang nilainya di bawah 20 gitu ya, minimal 20 sekarang. Itu sudah turun, ini lebih mahal lagi gitu ya. Ini kan sekarang karena kemudian kan ada UMKM, ada apa gitu ya. Tapi kalaupun ngaudit BUMDes, ngaudit UMKM, walaupun kecil itu ya gitulah sekitar 20-an. Gitu. Ya bagaimana Pak kalau yang diperiksa itu operasinya Pak, dan bagaimana dengan kemudian DPR dan sebagainya? Ya pasti lebih gede lagi lah, ya. Makanya kemudian Pak Zandi lebih memilih, ya sudah saya konsentrasi jadi auditor karena jadi dosen itu tidak menjanjikan ya, tapi tidak sebesar yang saya dapatkan saya ngaudit saja gitu ya. Nggak apa-apa sih, bukan pilihan ya, tapi ya gitu deh. Pak Dan kenapa kok malah memilih jadi dosen? Saya karena ingin hidup tenang. Betul, saat saya jadi auditor itu nggak pernah rumah pulangnya itu kerja aja. Apalagi saya mengawali karirnya kan di Jakarta gitu ya, dari Malang terus kemudian ke Jakarta kan seperti Dracula gitu. Berangkat sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari terbenam. Pulang hanya untuk tidur, berangkat lagi. Gitu ya. Kalau kelasnya kerja di Malang aja nggak terlalu. Kalau di Malang masih bisa lah. Tapi kalau lagi bulan Januari, bulan mulai dari bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret sampai April, ya 6 bulan itu jangan berharap kalian kerja itu bisa normal gitu ya. Maksudnya kerja bisa normal itu 8 to 5 gitu nggak akan gitu ya kalau jadi auditor. Nah, pasti kemudian apa? Ya lembur pasti, Sabtu Minggu tetap masuk, tetap kerja, auditornya bisa jalan-jalan, staf auditnya tetap ngaudit, ya iyalah karena kerjaannya kan mereka yang melakukan ya tetap kerja. Satu kerjaan selesai, tetap kerja diserahkan kepada manajer membuat manajemen letter, auditornya tinggal tanda tangan, sudah ada pekerjaan yang lain yang nunggu ya. Kalau lagi ngaudit begini kan, ngaudit itu bisa nggak tahu sekian ya, kalau katakanlah Malang aja mungkin 20-an kantor ya, 20-an entitas yang harus diaudit. Enaknya apa? Semua pekerjaannya kan hampir sama. Siapa yang kemudian ngurusi keuangan ya, pekerjaan DPR, koperasi dan sebagainya ya, spesialis bank, daerah ya siapa itu yang kemudian manufaktur siapa. Jadi mereka sudah biasanya terkotak-kotak menjadi ahlinya gitu ya, senangnya apa? Senangnya di jasa atau di manufaktur atau di perdagangan. Biasanya itu yang jadi satu keahlian utama mereka, sedangkan yang lain itu jadi keahlian tambahan. Atau sekarang seperti saya gitu ya, yang kemudian lebih banyak ngomongin NGO, BUMDes, UMKM, itu juga ada keahliannya sendiri, spesialisnya sendiri. Nah, itu yang kemudian bisa itu nanti jadi gambaran ya kalau nanti ada menjadi auditor. Nah, faktor apa sih yang kemudian menjadi pertimbangan di materialitas? Pasti kemudian ya ada salah satu. Dan kemudian jangan salah bahwa kemudian satu laporan keuangan akun itu kan secara siklus dia akan berhubungan dengan siklus-siklus yang lain. Katakanlah Anda salah satu di kas, itu pasti urusannya dengan kas. Ini terkait dengan pendapat atau ini terkait dengan biaya. Kalau itu salah sajinya itu pada
persediaan. Nah, persediaan berarti urusannya dengan harga pokok produksi. Harga pokok produksi terkait kalau ditarik lagi dengan harga perolehannya. Nah, kalau perolehannya berarti kemudian kita apakah itu secara kas ataukah kita melakukan piutang dagang pada si vendor. Terus kemudian dari pricing itu yang salah, costing yang salah, pricingnya juga salah. Akhirnya ke apa? Ke persediaan, dari persediaan itu dari bahan baku setengah jadi sampai barang jadi kemudian siap dijual, semuanya kan berelasi. Salah satu yang salah saja, apalagi yang salah itu di belakang, katakanlah di barang barang jadi siap untuk dijual, itu kita harus trace ke belakang, kita terus tarik terus sampai mulai dari bahan setengah jadinya bagaimana, overhead-nya bagaimana, terus kemudian alokasinya seperti apa sampai kita tarik ke bahan baku sampai ke apakah kita menggunakan utang dagang ataukah tidak pada vendornya. Itu sampai tarik ke sana. Jadi ya material itu utang seperti persediaan itu kemudian yang disebut dengan berdampak. Satu akun pengaruh terhadap akun yang lain dan akun yang lain bisa berubah. Nah, kalau berubah ya di-trace aja dari balik lagi kepada yang namanya proses bisnisnya, siklusnya kemana saja. Nah, itu nggak enaknya jadi auditor. Jadi harus ya kayak orang metani gitu ya, tahu petan ya. Petan itu cari orang cari putu atau cari uban gitu ya. Itu kan kayak gitu. Jadi kalau satu ketahuan ada yang salah itu kita tarik ke belakang. Ya kalau uban, tarik aja ubannya selesai. Ya kalau kutu kita ambil kutunya atau kemudian kalau karena untuk menghilangkan kutu itu lebih banyak tinggal dicari pakai serit atau akan di seritnya dikasih minyak tanah. Kalau sekarang minyak tanah tidak ada, itu bisa saja minyak seritnya itu dikasih baygon gitu ya, baygon cair. Ya sekarang kan sudah tidak ya. Tidak ada gitu, tidak ada yang begitu, semoga gitu ya. Yang rambut panjang ini harus berhati-hati dengan kutu itu ya. Nah, kalau kutunya ini ya kutunya manusia mungkin kita tidak, tapi bagaimana kalau Anda yang punya peliharaan, katakanlah kutunya anjing atau kutunya kucing. Nah, kayak begitu, jadi harus ditarik ke belakang. Kalau kesalahannya material dan itu tadi apa? Dia itu apa yang dicari bukan hanya material, tapi yang kemudian berdampak berdampak besar terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Itu bisa saja kalau kemudian salah satunya itu karena faktor penempatan akun. Nah, kalau salah penempatan akun kan enak. Kita tinggal melakukan klasifikasi ulang atau kalau bahasanya itu kita lakukan reklas ya kalau di audit. Jadi kalau nanti auditor ada teman-teman yang ngomong reklas itu berarti klasifikasi ulang karena salah dalam memasukkan kepada akunnya. Bisa saja apa recounting. Nah, kalau recounting itu mungkin salah dihitung ya. Salah hitung yang kemudian perlu dihitung lagi. Karena mungkin bisa saja recounting itu salahnya dilakukan perhitungan ulang karena dia salah menitnya ya, kayak contohnya tadi 747.453.750 rupiah, tapi kebalik bukan 7.453 tapi 7.543 itu salahnya bisa ya kan tinggal dikatakan apakah tidak terlalu parah lah atau kalau katakanlah kita melakukan reklas ya karena salah tempat ya kita pindah aja ke klasifikasinya tapi kan tidak merubah laporan keuangan secara keseluruhan. Tapi kalau yang namanya fraud, yang namanya kecurangan, berarti ada manipulasi yang disengaja baik di akun manapun. Nah itu yang susah karena ini sudah niat melakukan manipulasi, makanya harus dibongkar semuanya. Baik sistemnya, baik sistem pengendalian internalnya, baik proses bisnisnya, baik pengawasannya oleh auditor internal dan sebagainya. Nah, itu yang harus jadi perhatian.
Nah, kalau di kasus ini kan kebetulan ini kan fine-fine aja gitu ya. Nah, kemudian bagaimana setelah materialitas awal itu? Nah, di sini contoh kasus ini di kelompok ini kan mengerjakannya ya di AS20 itu kan semuanya kan sudah given ya, contohnya sudah ada berapa nilainya, dan kemudian satu lagi, ternyata materialitas itu juga berhubungan dengan bagaimana ininya ya, aturan standar, bukan standar ya, rule of thumb itu katakanlah standar umum atau golden rule umumnya. Kalau kemudian ada salah satu sampai sekian-sekian, itu ya memang lebih dari itu berarti dianggap material kayak begitu ya. Nah, di sini kan rule of thumb-nya pendapatan atau beban 1-3%, aset 1-3%, ekuitas 3-5%. Artinya di atas itu, kalau di bawah itu ya tidak material, kalau di atas itu jadi material. Kemudian ada sampai materialitas untuk ya kelompok-kelompok yang lain ya, ada yang ternyata berapa sih untuk ini katakanlah margin kontribusinya dan sebagainya. Jadi ilmu analisis laporan keuangannya tetap terpakai ya. Nanti apalagi kalau kita ngomong nanti di substantif awal. Nah ini kan terpakai ini rasio-rasio kan sudah mulai masif gitu ya, berapa persen kesalahannya dan sebagainya. Padahal yang dicari ini adalah kesalahannya, materialnya, ya, kesalahan salah sajinya. Oke. Nah, kemudian materialitas sudah, saya pikir sudah cukup banyak ya yang saya ceritakan, sudah cukup paham. Nah, kemudian bagaimana prosedur analisis awal? Ternyata kita tidak hanya melihat materialitasnya, salah sajinya bisa kita atasi. Maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan perbandingan kinerja dari perusahaan ini dibandingkan dengan mana? Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, periode sebelumnya. Nah, ini betul masuk kepada ilmunya analisis laporan keuangan, kan? Pak, berarti yang namanya auditor juga tetap Pak ya, iya, karena apa? Dia harus memperhatikan prosedur analisis awal. Artinya apa? Dia melakukan analisis. Setelah kita tahu materialitas, oke, kita sudah pastikan tidak ada salah saji material. Nah, berarti kan sudah tidak ada salah saji. Tapi bahwa kemudian apakah perusahaan yang sudah baik dan benar ini berkinerja dengan baik, itu yang perlu kita lanjutkan selanjutnya dengan melakukan prosedur analisis awal dari A210 geser ke A220 ya. Yang perlu kita perhatikan apa? Kita melakukan analisis rasio yang tidak terlalu detail seperti di ALK kemarin ya, yang membuat kalian sepertinya jadi apa ya, jadi panda gitu ya, matanya jadi hitam. Tapi bahwa kemudian ini apa yang dilakukan perbandingan rasio-rasio yang umum yang bisa dipakai, yang bisa dijadikan alat untuk melihat bahwa perusahaan yang baik itu belum tentu berkinerja baik. Makanya perusahaan yang baik dalam melakukan sistem pengendalian internalnya, dia tidak ada salah satu material, itu kita kemudian lakukan prosedur analisis awal. Ya tentu saja trennya tidak perlu panjang-panjang. Kita lihat rasio apa saja yang dibutuhkan, kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. 1 tahun aja. Ya kalau mau lebih panjang lagi, 3 tahun. Tapi ya cukup itu. Kalau sampai 5 tahun, 10 tahun, itu kerjaannya mereka yang analis keuangan. Itu pekerjaan tugas-tugas waktu Anda mengerjakan analisis laporan keuangan. Semester 4 kemarin ya. Nah, dilakukan. Kemudian dilihat perbandingannya. Tahun kemarin apakah terjadi penurunan, di mana yang terjadi penurunan. Tapi tidak hanya kemudian dilihat apa yang terjadi, naik, turun, dan sebagainya, atau tetap, tapi bahwa kemudian dilihat mengapa itu terjadi. Nah, auditor itu perlu mempertanyakan mengapa, karena dia kaitkan nanti itu yang jadi masukan untuk perlu untuk masukan di manajemen level. Ya, itu kan semua nanti kan tercatat di kertas kerja.
Katakanlah kalau seperti sekarang, oh ternyata omset semua turun. Kenapa? Ya iyalah, masa pandemi ya, dikatakanlah di 2019 ke 2020 itu pasti breaknya banget. Ke 2021 kemudian sempat naik sedikit sampai tengah tahun kemarin munculnya Delta, turun lagi. Terus kemudian sekarang sudah naik sedikit lagi, sudah sedikit membaik, ternyata ada Omikron. Nah itu kan kemudian jadi apa ya, jadi stagnan, fluktuatif, bukan stagnan ya, jadi fluktuatif seperti itu. Tinggal ditarik dari trennya arahnya kemana. Oh ternyata sekarang sudah membaik karena ininya apa fasilitas kesehatan sudah siap, terus kemudian karena sudah ada vaksinasi, dampaknya tidak terlalu buruk dan sebagainya. Itu kemudian jadi acuan, tapi karena yang kita audit katakanlah sekarang kita mengaudit yang dari tahun 2021, ya kita lihat sampai di 2021, yang di 2022 jangan dilihat dulu. Nah, kemudian ya kita bandingkan berarti apa? 2020 dan 2021, apakah terjadi perbaikan ataukah terjadi hal yang lain lagi ya. Jadi kondisinya seharusnya membaik, tapi kalau kemudian ternyata di sini hasilnya memburuk, ya kita pertanyakan ini manajemennya kerjanya benar atau tidak gitu ya. Jadi ancaman juga terhadap pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, berarti apa? Setelah kita lakukan analisis rasio dan kemudian kita bandingkan ya substantif awal, nah, berarti apa? Di situ kita semakin harusnya paham terhadap entitas dan lingkungannya, dan lingkungan perusahaannya. Jadi kita kemudian bisa mengecek di A230 itu seperti apa sih? Tidak hanya kemudian terkait dengan nama klien dan sebagainya, seperti yang sudah dijelaskan oleh siapa tadi, kayaknya si Ana ya, menjelaskan, oh tentang apa sih informasi tentang legalitas, struktur organisasi, proses aktivitas bisnis utama dan kebijakan akuntansi, pemahaman terhadap lingkungan bisnis, terhadap peraturan yang relevan dan sebagainya. Jadi urusannya dengan kelembagaan. Kenapa? Karena Anda bisa saja, termasuk analisis kecurangan ya, penyiapan dan penyusunan laporan keuangan, bisa saja kelangsungan usaha. Jadi ini nanti kemudian bisa jadi dasar apa? Saat kita menutup audit itu ada beberapa hal. Satu, pasti harus bebas dari salah satu material. Yang kemudian yang kedua ada 5 ya. Di sini ada 8, tapi sebenarnya masuknya kelompoknya 5. Satu, bebas dari salah satu material. Yang kedua, kemudian dia harus sesuai dengan standar ya, dan konsisten. Yang ketiga itu adalah bagaimana kelangsungan usaha terhadap going concern-nya. Apakah ada ancaman yang berarti yang menjadikan perusahaan ini terancam bangkrut atau tidak, dan kemudian apakah bebas dari fraud, dari bukan hanya salah saja tapi bebas dari fraud, dan kemudian dia kemudian apakah perusahaan tidak bermasalah secara hukum ya, peraturan perundangan yang lainnya. Jadi ancaman kebangkrutan, apakah tidak ada tuntutan yang yang sifatnya kontijen. Nah, itu penting diperhatikan. Makanya ini menjadi apa? Pemahaman di A230 itu pemahaman lebih lanjut terhadap kondisi perusahaan yang tadinya kita ngomong terhadap laporan keuangannya saja, terhadap kondisi keuangannya saja, terhadap kinerja keuangannya saja, tapi ini sudah ngomongin kondisi dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Walaupun belum mendetail, tapi kan ini dilakukan di awal-awal. Karena apa? Ini jadi rambu-rambu untuk kita mengerjakan lebih lanjut. Ya, jadi menutup audit itu ada 5 yang perlu diperhatikan. Ya, 1 itu salah bebas dari salah satu material atau materialitas. Kemudian yang kedua itu penerapan SAK yang sesuai dan konsisten. Terus kemudian kelangsungan usaha atau going concern, dan kemudian
bebas dari fraud, dan yang perlu diperhatikan lagi adanya ancaman atau katakanlah ya kondisi-kondisi yang dia berhubungan dengan likuiditas ya, itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau ini semuanya bebas, aman sih cerita ada, tapi bahwa kemudian ya nggak tahu kita nanti dia tersandingnya di mana ya. Harapannya saat melakukan audit kita di awal sudah berhitung resikonya, sudah tahu melakukan penilaiannya. Harapannya ke belakang resiko itu bisa kita buat strategi untuk mengatasinya dan memitigasi atau menggunakan. Oke, itu yang bisa saya berikan informasi tambahan untuk para audiens semuanya, khususnya bagi penyajian. Saya apresiasi sudah sangat baik, sudah rising tebar gitu ya. Mereka sudah berusaha berbuat lebih baik walaupun ada masih kesalahan-kesalahan kecil, tapi sudah berusaha menaikkan standarnya. Nah, ini yang kelompok-kelompok selanjutnya saya harap juga bisa lebih baik dari apa yang disaksikan kelompok ini. Jadi nilainya sudah mendekati nilai-nilai maksimal gitu ya. Agak pusing juga nanti pasti kelompok-kelompok selanjutnya. Waktu Pak, jadi harusnya seperti KSA dan ANE kan begitu, harus baik dan sebagainya. Ya iyalah, sangat semakin baik. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk segala perhatiannya, terima kasih untuk segala kerjasamanya, terima kasih untuk kerja baik yang dilakukan oleh tim penyaji dan diskusi bersama audiens yang ada. Ya, karena waktu sudah berakhir, tepat pukul 12, ini bahkan lebih 2 menit, kita akan tutup dan akhiri dan doa. Mari kita berdoa menurut iman dan kepercayaan. Doa dipersilakan. Terima kasih. Sampai ketemu di hari besok ya. Terima kasih Pak Dan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Dan. Terima kasih kelompok.